Salam sejahtera saudara. Kita memasuki bagian ke-11. Untuk apa aku ada di dunia ini? Untuk apa aku dilahirkan? Apakah arti hidupku? Pada bagian ke-11 kita akan membahas tentang menjadi sahabat karib Tuhan. Tuhan ingin menjadi sahabat karib kita. Hubungan kita dengan Tuhan mempunyai banyak aspek yang berbeda. Tuhan adalah pencipta kita, Tuhan dan Tuan, Hakim, Penebus, Bapa, Juru Selamat, dan banyak lagi. Tetapi kebenaran yang paling mengejutkan adalah Tuhan yang Maha Kuasa ingin menjadi sahabat kita. Di Taman Eden kita melihat hubungan ideal Tuhan dengan kita. Adam dan Hawa menikmati persahabatan yang akrab dengan Tuhan. Tidak ada ritual, upacara, atau agama. Hanya hubungan kasih yang sederhana antara Tuhan dan manusia yang Ia ciptakan. Tidak terhalangi oleh rasa bersalah atau takut. Adam dan Hawa bersuka di dalam Tuhan dan Ia bersuka di dalam mereka. Manusia diciptakan untuk hidup dalam hadirat Tuhan terus-menerus. Tetapi setelah kejatuhan, hubungan ideal itu hilang. Hanya beberapa orang di dalam Perjanjian Lama mempunyai hak istimewa untuk bersahabat dengan Tuhan. Musa dan Abraham disebut sahabat-sahabat Tuhan. Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan Ayub, Henoh, serta Nuh mempunyai persahabatan yang akrab dengan Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan bukan persahabatan. Lebih sering terjadi di dalam Perjanjian Lama. Kemudian Yesus mengubah keadaan. Ketika Ia menebus dosa-dosa kita di salib, tirai di bait suci yang menjadi simbol keterpisahan dari Tuhan robek dari atas ke bawah, menunjukkan bahwa akses langsung kepada Tuhan sekali lagi dapat diperoleh. Tidak seperti imam-imam Perjanjian Lama yang harus menyediakan waktu berjam-jam, persiapan untuk bertemu dengan Tuhan. Kita sekarang mendekati Tuhan kapan saja. Alkitab berkata, sekarang kita dapat bersukacita karena hubungan baru yang luar biasa dengan Tuhan itu. Semua itu karena apa yang telah dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Persahabatan dengan Tuhan dimungkinkan hanya karena anugerah Tuhan dan pengorbanan Yesus. Semua ini dilakukan oleh Tuhan yang melalui Kristus mengubah kita dari musuh menjadi sahabat-sahabatnya. Lagu pujian yang lama berkata, Yesus adalah sahabat kita. Tetapi sebenarnya Tuhanlah yang mengundang kita untuk menikmati persahabatan dan persekutuan dengan ketiga pribadi Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Kata untuk sahabat dalam ayat ini tidak berarti kenalan biasa, tetapi suatu hubungan yang dekat dan dapat dipercaya. Kata yang sama juga dapat dipakai untuk sebutan seorang pendamping mempelai pria dalam upacara pernikahan dan dalam lingkungan orang kepercayaan raja. Di istana raja, seorang hamba harus menjaga jarak dengan rajanya, tetapi di lingkungan dalam orang kepercayaan raja menikmati hubungan dekat, akses langsung, dan informasi rahasia. Tuhan menghendaki saya menjadi sahabatnya adalah hal yang sulit dimengerti. Tetapi Alkitab berkata, Dia adalah Tuhan yang sangat menginginkan hubungan denganmu. Tuhan sangat ingin agar kita mengenalnya secara akrab. Ia telah merancang alam semesta dan mengatur sejarah, termasuk rincian kehidupan kita, supaya kita dapat menjadi sahabat-sahabatnya. Alkitab berkata, dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing.
Saudaraku, mengenal dan mengasihi Tuhan adalah hak istimewa kita yang terbesar. Dan dikenal serta dikasihi adalah kesenangan yang terbesar bagi Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena ia memahami dan mengenal aku. Semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Sangat sulit membayangkan bagaimana suatu persahabatan akrab terjadi antara Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak terlihat dan sempurna dengan manusia yang terbatas dan penuh dosa. Lebih mudah bagi kita mengerti hubungan Tuhan hamba atau pencipta ciptaan atau bahkan bapa anak. Tetapi apa artinya ketika Tuhan menghendaki saya sebagai sahabat? Dengan memperhatikan kehidupan sahabat-sahabat Tuhan di dalam Alkitab, kita belajar 6 rahasia persahabatan dengan Tuhan. Kita akan melihat 2 rahasia di dalam bagian ini dan 4 lainnya di dalam bagian selanjutnya. Menjadi sahabat Tuhan. Yang pertama, melalui percakapan terus-menerus. Kita tidak akan pernah mengembangkan hubungan yang dekat dengan Tuhan hanya dengan pergi ke gereja seminggu sekali atau saat teduh setiap hari. Persahabatan dengan Tuhan dibangun dengan membagikan semua pengalaman kehidupan kita dengannya. Tentu saja penting untuk mempunyai kebiasaan saat teduh dengan Tuhan setiap hari. Tetapi ia ingin lebih banyak dari sekedar pertemuan khusus dalam jadwal kita. Ia ingin dilibatkan dalam setiap kegiatan, setiap percakapan, setiap masalah, bahkan setiap pemikiran. Kita dapat melakukan percakapan terus-menerus tanpa henti dengannya sepanjang hari. Berbicara dengannya tentang apapun yang sedang kita kerjakan atau pikirkan saat itu. Tetap berdoa berarti bercakap-cakap dengan Tuhan ketika berbelanja, mengendarai mobil, bekerja, atau melakukan pekerjaan sehari-hari. Satu pengertian yang keliru dan lazim kita dengar bahwa menyediakan waktu untuk Tuhan itu berarti sendirian dengannya. Tentu saja seperti yang telah diteladankan oleh Yesus, kita membutuhkan waktu sendirian dengan Tuhan. Tetapi itu hanyalah sepersekian jam dari seluruh waktu kita. Setiap hal yang kita lakukan dapat menjadi menyediakan waktu untuk Tuhan apabila ia diundang untuk terlibat di dalamnya dan kita tetap sadar akan kehadirannya. Buku klasik tentang bagaimana mengembangkan percakapan terus-menerus dengan Tuhan adalah Practicing the Presence of God. Buku itu ditulis pada abad 17 oleh Brother Lawrence, seorang koki yang sederhana di sebuah biara di Prancis. Brother Lawrence dapat mengubah setiap tugas yang paling umum dan biasa, seperti menyiapkan makanan dan mencuci piring, menjadi suatu tindakan pujian dan perjamuan dengan Tuhan. Katanya, kunci dari persahabatan dengan Tuhan bukanlah mengubah apa yang Anda lakukan, melainkan mengubah sikap kita, sikap Anda terhadap apa yang kita lakukan. Apa yang biasanya kita lakukan untuk diri sendiri, mulai kita lakukan untuk Tuhan. Entah itu makan, mandi, bekerja, bersantai, atau membuang sampah. Pada masa kini, kita sering merasa bahwa kita harus lari dari pekerjaan rutin agar dapat menyembah Tuhan. Tetapi itu hanya karena kita belum belajar menikmati kehadirannya setiap saat. Brother Lawrence menemukan bahwa tidak sulit menyembah Tuhan melalui tugas-tugas rutin kita. Tidak perlu menjauhkan diri dan meluangkan waktu khusus. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Di Taman Eden, penyembahan bukanlah acara yang harus dihadiri, melainkan sikap yang berkesinambungan. Adam dan Hawa berada dalam persekutuan terus-menerus dengan Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan kita setiap saat, tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Tuhan dari tempat di mana kita berada saat ini. Tuhan berkuasa atas setiap hal dan ada di mana-mana dan di dalam segalanya. Demikian kata Alkitab. Ide lain yang sangat membantu dari Brother Lawrence adalah menaikkan doa-doa percakapan yang lebih pendek terus-menerus setiap hari daripada doa yang rumit dalam waktu yang lama.
Untuk tetap terfokus dan mengatasi pemikiran yang mengembara, ia berkata, "Saya tidak menyarankan Anda untuk memakai banyak kata pengulangan dalam doa, karena kata-kata yang panjang sering menyebabkan pikiran mengembara." Pada zaman sekarang ini, nasihat yang telah berusia 350 tahun untuk menjadikan doa sesuatu yang sederhana ini kelihatannya sangat relevan. Alkitab menasihati kita untuk tetaplah berdoa. Bagaimana mungkin ini dapat dilakukan? Salah satu cara adalah memakai doa napas sepanjang hari, seperti telah dilakukan banyak orang Kristen selama berabad-abad. Kita memilih sebuah kalimat pendek atau frase yang sederhana yang dapat diulang kepada Yesus dalam satu tarikan napas. "Engkau menyertaiku. Aku menerima anugerah-Mu. Aku bergantung kepadamu. Aku ingin mengenal-Mu. Aku adalah milik-Mu. Tolonglah aku untuk percaya kepadamu." Kita juga dapat memakai frasa singkat dari firman Tuhan. "Bagiku hidup adalah Kristus. Engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Engkau adalah Tuhanku." Doakanlah itu sesering mungkin sehingga berakar di dalam hati kita. Pastikanlah bahwa motivasi kita adalah menghormati Tuhan, bukan mengendalikan Dia. Berlatih tentang hadirat Tuhan adalah suatu keterampilan, kebiasaan yang dapat kita kembangkan. Sama seperti musisi berlatih tangga nada setiap hari agar dapat memainkan musik yang indah dengan mudah. Kita harus memaksa diri untuk berpikir tentang Tuhan pada waktu-waktu yang berbeda sepanjang hari. Kita harus melatih pikiran untuk mengingat Tuhan. Pada awalnya kita mungkin perlu membuat pengingat untuk secara teratur membawa pemikiran kita kembali pada kesadaran bahwa Tuhan bersama kita saat itu. Mulailah dengan meletakkan pengingat visual di sekitar kita. Mungkin kita perlu menempelkan sebuah catatan yang berbunyi, "Tuhan bersamaku dan untukku sekarang ini." Biarawan Benediktin memakai jam yang berdenting setiap jam untuk mengingatkan mereka agar berhenti sebentar dan menaikkan doa jam itu. Jika kita mempunyai jam atau telepon seluler dengan alarm, kita dapat melakukan hal yang sama. Kadang kita dapat merasakan kehadiran Tuhan, kadang tidak. Jika kita mencari suatu pengalaman akan hadiratnya melalui semua ini, kita telah salah mengerti. Kita tidak memuji Tuhan untuk merasa baik, tetapi melakukan apa yang baik. Sasaran kita bukanlah perasaan, melainkan kesadaran terus-menerus tentang realita bahwa Tuhan selalu hadir. Itulah gaya hidup menyembah. Yang kedua, melalui meditasi terus-menerus. Cara kedua untuk membangun persahabatan dengan Tuhan adalah dengan memikirkan firman-Nya sepanjang hari. Ini disebut meditasi. Dan Alkitab berulang kali mendorong kita untuk merenungkan siapa Tuhan sebenarnya, apa yang telah Ia lakukan, dan apa yang telah Ia katakan. Tidak mungkin menjadi sahabat Tuhan tanpa mengetahui apa yang Ia katakan. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan kecuali kita mengenal Dia. Dan kita tidak dapat mengenalnya tanpa mengenal firman-Nya. Alkitab berkata bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada Samuel melalui firman-Nya. Tuhan masih memakai cara itu sekarang. Walaupun kita tidak dapat menghabiskan waktu seharian dengan mempelajari Alkitab, kita dapat memikirkannya sepanjang hari dengan mengingat ayat-ayat yang telah kita baca atau hafalkan dan mencernanya dalam pikiran kita. Meditasi sering disalah mengerti sebagai ritual yang sulit dan misterius yang dipraktikkan oleh biarawan dan ahli mistik. Tetapi meditasi adalah cara berpikir yang terfokus, suatu keterampilan yang dapat dipelajari dan dapat dipakai dimanapun. Jika kita memikirkan suatu masalah terus-menerus di dalam pikiran kita, itu disebut khawatir. Jika kita memikirkan firman Tuhan terus-menerus di dalam pikiran kita, itu disebut meditasi. Kalau kita mengetahui cara untuk merasa khawatir,
kita sudah tahu cara untuk bermeditasi. Kita hanya perlu menggeser perhatian dari masalah ke ayat-ayat Alkitab. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, semakin jarang kita harus merasa khawatir. Alasan Tuhan menganggap Ayub dan Daud sebagai sahabat-sahabat karib adalah karena mereka menghargai firman-Nya di atas segalanya. Dan mereka terus-menerus merenungkannya sepanjang hari. Ayub mengakui, "Aku menyimpan ucapan mulutnya lebih dari makananku sehari-hari." Daud berkata apa? "Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Firman itu terus ada dalam pikiranku, aku tak dapat berhenti memikirkannya." Sahabat berbagi rahasia, dan Tuhan akan membagikan rahasianya kepada kita jika kita mengembangkan kebiasaan merenungkan firman-Nya sepanjang hari. Tuhan memberitahukan Abraham rahasianya dan melakukan hal yang sama dengan Daniel, Paulus, para murid serta sahabat-sahabat lainnya. Jika kita membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah, audio, renungan, jangan lupakan itu begitu saja dan kemudian menjauh. Kembangkanlah kebiasaan merenungkan kebenaran itu di dalam pikiran kita dengan memikirkannya berulang kali. Semakin banyak waktu yang kita pakai untuk merenungkan apa yang Tuhan katakan, semakin kita mengerti rahasia-rahasia hidup yang dilewatkan banyak orang. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Demikian kata Alkitab. Dalam bagian berikutnya, kita akan melihat 4 rahasia lain untuk membangun persahabatan dengan Tuhan. Tapi jangan menunggu sampai besok. Mulailah sekarang dengan mempraktekkan percakapan terus-menerus dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya terus-menerus. Doa membuat kita berbicara kepada Tuhan. Meditasi membuat Tuhan berbicara kepada kita. Keduanya penting untuk menjadi sahabat Tuhan. Demikian saudaraku, pada hari ini bagian ke-11. Kita akan memasuki hari selanjutnya untuk bagian ke-12. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan memberkati. Berjua-jua.